mendengar jawaban Yen dari belakang, Taeyong membalikkan badannya menghadap Yen dan dia terkejut lagi saat melihat ada seorang pria bersama Yen. Taeyong menatapnya itu tajam karena pria itu merangkul bahu Yen. Tuan, panggil Yen. Ada apa? Tanya Taeyong. Yen sedikit terkejut melihat tingkah Taeyong itu. Yen menahan tawa lalu melirik sahabatnya yang juga menahan tawa itu. Seharusnya saya bertanya pada Tuan, ada apa yang membawa Tuan ke sini? Taeyong menggaruk tengkuknya yang gatal itu. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mendengar jawabanmu yang kutanyakan. Mungkin dia adalah, ujar Yen sambil menggeleng. Aku dapat mendengar kau bilang apa ya? Lagi masuk, jangan pikirkan atasanku itu, ucapnya lagi. Apa? Gila seorang gadis yang dengan raut wajah melakukannya itu, dan tiba-tiba saja menangis. Aku ternyata masih mencintai Taeyong. Aku ingin Taeyong kembali padaku. Tapi bukankah aku bilang sudah tak mencintai Taeyong dan sekarang kau masih bilang mencintainya? Apa aku tidak tahu kenapa saat aku pria geleng kemudian dia menarik tangan Ria duduk di sofa. Jadi sekarang kau ingin kembali dengan Taeyong. Bagaimana dengan Jongkok? Siapa yang datang pagi-pagi? Ujar Ian yang baru saja selesai mandi. Apa itu Sopin? Sepertinya tidak mungkin. Kalau dia datang, dia pasti menelponku dulu. Biarkan saja, aku pakai baju dulu. Ujar dia tak menghiraukan orang yang mengetuk pintu itu. Beberapa menit kemudian, Ian pun keluar dari kamar dengan pakaiannya yang sudah rapi itu. Setelah itu, dia keluar dari apartemen. Dengan Tuhan, saya mengunci pintu dulu. Dia terdiam lalu melepas tangannya. Sudah, ayo, tambah lagi. Sobin, halo Sobin, seru Ian membuat Taeyong yang sedang fokus pada pekerjaan itu beralih pandangan ke arah Ian yang sedang menerima telepon. Ian panggil Sobin, ayo Tuan Putri. Ian memberikan senyuman lebarnya. Ian duduk di belakang, aku duduk di depan, ujar Taeyong yang langsung masuk ke mobil Taeyong. Ian mengangguk sedangkan Rory Sobin merubah saat tahu jika alasannya ikut dengan mereka. Kenapa? Apa tidak boleh? Tanya Taeyong. Sobin menggeleng tentu tidak, jawabnya. Aku udah tahu menurutmu apa yang balasnya lewat wajah yang sulit dimengerti oleh Ian. Ini enak, ini juga ini, atau ini? Tanya Ian membuat kepala Taeyong pusing.
Terserah kau saja, aku tidak tahu mana yang enak, dengus Taeyong dengan wajah jengkel. Ian melakukan lalu memesankan untuk Taeyong sambil menunggu makanan mereka datang. Ian tengah asyik mengobrol dengan Sobin, sedangkan Taeyong mulai mengantuk. Perlahan Taeyong mengeras lalu dia menatap Sobin tajam seperti demikian. Baiklah, dia boleh ikut, jawab Taeyong pasrah. Malam ini ia tengah mengemas pakaiannya ke dalam koper karena besok mereka akan berangkat ke Seongdonggu untuk beberapa hari. Ian, kenapa kau mau ke Seongdonggu? Itu kan bukan tempat wisata dan juga biasa saja. Entahlah, aku ingin ikut saja karena aku lihat atasanku berharap sekali ingin aku ikut. Maka dari itu aku mengajak. Sontak sahabatnya Sobin menepuk tepi. Wah, kau bagus. Jangan bicaramu, jika dia mendengar itu, dia pasti murka. Bella dan Putri, cepat selesaikan mengemasmu. Kenapa kau? Kau gadisku, ya kau gadisku, tidak ada yang bisa mengambil gadisku lagi. Ian dan Sobin sudah menunggu puluhan menit tetapi Taeyong belum juga sampai. Sobin merasa akan kemarin atasan bilang jam berapa, tanya Sobin yang mulai jengkel. Lagi-lagi ingin sekali Sobin mengumpat pada Taeyong yang menurut dia tidak mau banyak bicara. Tentu Sobin lagi masuk. Dalam perjalanan, Ian dan Sobin tak berhenti bercerita, bercanda tawa, tapi tidak dengan Taeyong yang fokus pada setirannya. Bisakah kalian diam? Ketus Taeyong. Karena Ian dan Sobin terdiam ya. Tak lama kemudian Ian kembali membuka mulutnya. Tuan, kita ke Seongnam atau apa? Pulang ke rumah orang tuaku. Kita makan waktu untuk ke Seongdonggu hanya 1 jam saja. Setelah sampai, Taeyong langsung melangkah masuk ke rumahnya itu. Oh, panggil Taeyong. Taeyong, seru Nyonya Kim. Nyonya Kim melempar majalahnya sembarangan lalu mengamburkan sebuah pelukan pada Taeyong. Ah, kau pulang lagi? Ian dan Soyun terkejut saat melihat tingkah Nyonya Kim. Taeyong mengira cepat, bukan. Nyonya Kim tidak mendengar jawaban Taeyong. Dia berjalan ke arah Ian dan langsung memeluk Ian. Selamat datang sayang, ucap Nyonya. Seketika semuanya terdiam, apalagi Taeyong. Dia merasa semakin gila melihat tingkah ibunya. Kau cerdas sekali, kau melamar menantu idaman Oma, seru Nyonya Kim. Kau pandai sekali mencari calon istri, tambah Nyonya Kim. Taeyong memijat pelipisnya, entah apa yang harus dia katakan pada ibunya itu. Oh, maaf Nyonya, saya bukan calon istri Taeyong, tapi karyawannya, jawab Ian agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Teh terbangun dari sofa. Dia baru sadar jika dia tidur di sofa dan dia mendengar suara tawa di dapur. Kenapa berisik sekali? Untuk mendengar rambut acak-acakan, dia beranjak ke dapur. Sontak langkahnya terhentikan. Ian melihat ibunya dan Ian membuat kue di dapur. Ditambah secara tawa setika membuat pikiran ibunya ketika melihat wajah Ian sedikit terkena tepi. Selalu saja ada pengganggu. Sepertinya dia benar-benar suka dengan Ian. Pergi bicara dengan suhu yang sedikit dingin karena senarai hujan deras. Dan sekarang Ian keluar dari kamar mengenakan pakaian olahraga. Ia diajak oleh Nyonya Kim ke lantai atas untuk melakukan olahraga. Mata Taeyong tertuju pada Ian. Taeyong menatap dari kejauhan. Dia benar-benar terbuai pada Ian sampai pandangan terlepas dari wajah Ian. Kau benar-benar sudah jatuh cinta padanya. Ian menoleh kesana-sini. Dia merasa ada orang yang sedang melihatnya, namun dia melihat tidak ada siapapun. Dia mengangkat kedua bahunya. Dia pun melanjutkan pemanasannya itu. Setelah olahraga pagi, Ian kembali membantu Nyonya Kim memasak di dapur. Diikuti Sobin. Oma, ini mau diapakan? Tanya Sobin sambil memperlihatkan wortel yang berada di tangannya itu. Dipotong. Sobin mengangkat. Ian, coba lihat kue itu, suruh Nyonya Kim menjangkau Ian. Bagaimana? Apa sudah pas? Tanya Ian. Dia memberikan sedikit sisipan kue yang mereka masak, tambah sedikit gula beragi. Ian mengangguk-angguk lalu kembali fokus memotong sayur. Mau bantu? Tanya Taeyong yang sebentar muncul dari mana. Ian mendongak menatap Taeyong berdiri tepat di sampingnya itu. Udah Nyonya Kim membuat semua menatap Taeyong dan Ian. Boleh, tapi apa Tuan bisa? Ian bisa memastikan bahwa Taeyong bisa memotong sayur. Kenapa sih diri Taeyong menganggukkan kepalanya? Tentu kau pikir seorang katakan tidak bisa memotong sayur. Kau salah. Tapi langsung melepas tawanya ketika melihat Taeyong belepotan memotong bawang. Nyonya Kim menahan tawanya sambil menggelengkan kepalanya, sedangkan Ian yang berdiri di sampingnya itu benar-benar menahan tawanya itu. Ya, ada apa yang kau tawarkan? Tanya Taeyong janggal. Sobin terpapar sambil memegang perutnya itu. Nyonya Kim juga mulai tak tahan yang membawa Sobin keluar dari dapur. Ia juga ingin ikut mereka, namun ditahan Taeyong. Aku pamit bentar, aku tunggu sebelumnya. Ia menatap punggung Sobin yang masih menghilang dari penglihatannya itu. Kenapa sifatnya tak berubah? Ia pun memotong bawang yang tak terselesaikan oleh Taeyong tadi.
tengah duduk di atap rumahnya seperti biasa, dia menatap langit yang sudah gelap itu, dan ada beberapa bintang di atas. Itulah yang bisa dia tatap, dan di samping kursinya terdapat secangkir kopi hangat. Tanpa dia sadari, seseorang menatapnya dari dalam. Apa dia tidak merasa dingin? Padahal ini sudah malam. Orang tersebut pun pergi dari tempat dia berdiri tadi. Dia kembali ke kamarnya dan kembali sama tempat untuk Taeyong. Dia pun beranjak ke lantai paling atas. Dengan pelan dia berjalan mendekati Taeyong. Tak benar, dia sudah tidur. Sepertinya benar. Orang itu langsung menyelimuti tubuh Taeyong. Setelah itu